Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman? Semoga di masa pandemi COVID-19 ini teman-teman selalu dalam keadaan sehat ya, dan harus tetap semangat dalam melakukan aktivitas. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 IoT kelas E FKM Undip Angkatan tahun 2020, kami mau melakukan promosi kesehatan. Promosi kesehatan kali ini bertemakan tentang COVID-19 nih teman-teman. Pasti kalau ngomongin COVID-19, teman-teman udah gak asing lagi kan ya? Itu loh virus yang membuat teman-teman harus pembelajaran jarak jauh. Tetapi kira-kira teman-teman udah tahu belum sih COVID-19 itu penjelasannya sebenarnya kayak gimana sih? Nah, penasaran? Nih, dengerin penjelasan dari teman aku ya. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan penjelasan umum tentang COVID-19. Disimak baik-baik ya. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 adalah virus yang menyerang sistem pernafasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus ini yang lebih dikenal dengan nama virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, seperti lansia atau golongan usia lanjut, orang dewasa, anak-anak dan bayi, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Masing-masing orang akan memiliki respon yang berbeda-beda terhadap COVID-19. Sebagian besar orang yang terpapar virus akan mengalami beberapa gejala. Ada gejala yang paling umum seperti demam, batuk kering, dan kelelahan. Kemudian ada juga gejala yang sedikit tidak umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri tenggorokan, diare, hilangnya indera penciuman, konjungtivitas atau mata merah, dan sakit kepala. Nah, virus corona dapat menyebar dari orang ke orang melalui droplet dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terjangkit virus corona batuk atau bersin. Droplet ini kemudian jatuh ke benda-benda dan permukaan di sekitarnya, dan orang yang menyentuh benda atau permukaan tersebut lalu menyentuh mata, hidung, atau mulutnya dapat terjangkit virus corona. Penularan virus corona juga dapat terjadi jika orang menghirup droplet yang keluar dari batuk atau nafas orang yang terjangkit virus corona. Nah, itu dia tadi penjelasannya teman-teman. Sekarang teman-teman udah pada paham kan? Lalu, kira-kira kasus-kasus COVID-19 yang ada di Indonesia apa aja sih teman-teman? Penasaran? Nih, dengerin ya. Negara kita Indonesia termasuk ke dalam 10 besar negara dengan kasus COVID-19 tertinggi di dunia. Pertanggal 29 November saja terdapat sekitar 6.000 kasus positif baru dan 169 kasus meninggal dunia. Kasus tertinggi umumnya terjadi di daerah padat penduduk seperti Jakarta dan Pulau Jawa. Tentunya tingginya angka tersebut tidak terlepas dari kelalaian kita dalam menerapkan protokol kesehatan. Oleh karena itu, untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, kita harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun dan kapanpun. Nah, itu dia tadi teman-teman penjelasannya. Next, kita akan belajar nih teman-teman tentang upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi penyebaran COVID-19 di Indonesia. Penasaran? Nih ada 2 orang teman aku nih yang mau jelasin. Dengerin ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya mencegah COVID-19, yaitu yang pertama menggunakan masker. Dalam menggunakan masker, kita nggak bisa loh memilih sembarangan masker. Ada 3 standar dari Kemenkes untuk menggunakan masker. Yang pertama yaitu jenis masker N95, yang kedua masker bedah, dan yang terakhir adalah masker kain. Dan untuk masker kain, kita tidak dapat menggunakan masker scuba atau juga masker buff karena bahannya yang tipis dan pori-porinya yang gampang terbuka. Selanjutnya yaitu social distancing. Apa sih social distancing? Social distancing adalah dengan menjaga jarak 1 meter dari orang lain. Karena menurut WHO, COVID-19 dapat tertular dari orang yang terkena virus jika orang itu batuk, bersin, atau juga berbicara. Jadi, mari kita mengikuti protokol kesehatan dengan jaga jarak 1 meter. Upaya yang ketiga yaitu kita selalu mengkonsumsi air putih yang cukup agar tubuh kita selalu terhidrasi.
Yang keempat yaitu selalu membawa alat makan dari rumah agar terjamin kebersihannya. Lalu yang terakhir yaitu selalu mencuci tangan menggunakan hand sanitizer atau yang paling baik yaitu menggunakan air mengalir. Yap, itu dia tadi teman-teman penjelasannya. Oke, lanjut. Kita mau belajar nih teman-teman. Kira-kira peran apa aja sih yang bisa mahasiswa lakukan untuk menanggulangi wabah COVID-19 ini? Penasaran? Kali ini ada teman aku nih yang mau jelasin. Diperhatikan ya. Mahasiswa kita harus semangat menggali mengasah soft skill SKM bisa. S. Cerdas, K. Komunikatif, M. Berjiwa pemimpin, B. Bertanggung jawab, I. Kreatif, S. Inisiatif, dan A. Ikhlas. Yang pertama, mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa dapat berinteraksi dengan masyarakat dengan memanfaatkan media sosial. Kita dapat mengedukasikan promotif dan preventif tentang COVID-19. Nah, di situ kita dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat agar lebih bijak. Next, ada iron stock and social control, di mana mahasiswa memiliki kepribadian yang baik yang dapat mempengaruhi keluarganya dan juga lingkungannya untuk mengajak menanggulangi COVID-19. Dan juga mahasiswa dapat bekerja sama dengan mahasiswa lain untuk menggalang donasi dan memberikan bantuan logistik seperti masker, hand sanitizer, serta sembako. Nah, itu dia teman-teman serangkaian penjelasan dari kami kelompok 4. Sekarang teman-teman udah pada paham kan apa itu COVID-19? Contoh kasusnya, upaya-upayanya, dan apa saja yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa untuk bisa menanggulangi wabah COVID-19 ini. Nah, pesan kami sebagai penutup adalah semoga teman-teman sehat selalu ya. Tetap semangat dalam melakukan aktivitasnya, dan jangan lupa kalau harus bepergian, jangan lupa untuk memakai masker, rajin cuci tangan, dan jangan lupa untuk menjaga jarak. Tak lupa teman-teman, kita harus selalu berdoa ya, semoga wabah COVID-19 ini segera berlalu. Sekian video dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!